Kita semua harus ngerti, negeri ini masih susah, tapi kita jangan menyerah. Lihat sisi terangnya, kritik itu biasa, manusia ada lemahnya. Ayo kita semua bangun dari mimpi. DVD ini dipersembahkan oleh kami yang tergabung dalam Yayasan Salemba School atau Mashab Salemba, Institut untuk Literasi Media dan Kampanye. Setidaknya ada 3 tujuan di sini. Pertama, untuk mengetahui seberapa mudah atau seberapa kompleksnya proses pembangunan di Ibu Kota Jakarta. Kedua, kapabilitas atau kemampuan serta keahlian seperti apa yang dituntut dari seorang pemimpin Jakarta. Ketiga, karakter seperti apa yang diharapkan oleh warga Jakarta sehingga pemimpin yang kita pilih itu betul-betul pemimpin yang tidak hanya ahli tetapi juga bisa menjadi teladan dan melambangkan pemimpin yang bersih dan amanah untuk Jakarta. BBM kali ini hadir dengan sesuatu yang sangat khusus karena BBM hadir dalam arti berjalan bersama mengunjungi para calon gubernur DKI Jakarta. Kami akan mengajak Anda, para pemilih di seluruh DKI Jakarta untuk mengenal, mendapatkan informasi dan menggali lebih dalam lagi apa-apa saja yang Anda perlu ketahui mengenai para calon pemimpin DKI Jakarta. Mudah-mudahan semuanya bisa kami hadirkan untuk Anda. Tapi di tengah kesibukan mereka, kita akan menghadirkan siapa-siapa saja yang mungkin bisa memberikan pandangannya terhadap Anda. Yang pasti pada kali ini kita akan mengajak Anda bersama-sama untuk terus BBM, berusaha bersama mencari solusi. Assalamualaikum. Anda tentu tahu siapa saya. Biasanya saya jarang mendukung kandidat tertentu. Sekarang pun saya masih tidak memperlihatkan sikap. Yang penting, pilihlah yang benar-benar bisa bekerja. Jangan lupa, sesuai dengan pesan saya. Lebih cepat, lebih baik. Sebagai Wapres, saya ingin mengingatkan hati-hati dengan penggunaan uang dalam kampanye dan politik. Kita harus belajar dari masa lalu. Kalau soal memilih, ya yang buktinya ono atau bukti ono. Kalau soal waktu, tidak selalu lebih cepat, lebih baik. Sebagai guru bangsa, saya minta semua warga DKI untuk memilih berdasarkan hati nurani. Itu agak berbau nama partai yang lain. Jadi berdasarkan kemerdekaan saja. Merdeka! Jujur saja, jika Anda melihat saya, pasti mengingatkan Anda pada kandidat tertentu kan? Saya mempersilahkan Anda untuk memilih kandidat manapun yang dapat mensejahterakan rakyat. Tapi harus diingat, kandidat yang dapat mensejahterakan rakyat adalah kandidat yang dapat buat padi menguning di mana-mana. Pilihlah kandidat yang bersih. Sekali lagi bangsa ini perlu pemimpin yang bersih, yang pemerintahannya juga bersih. Hanya dengan itu, bangsa ini, warga DKI akan selamat. Kemarin saya sama Isa udah ketemu dengan Bang Aji. Sekarang mau ketemu dengan Bang Jokowi, salah satu wali kota terbaik di dunia. Carilah inner beauty. Masuknya kecerdasan dari dalam. Tahu? Cia. Iya. Cia. Cia. Bang Jokowi terasa betul membawa beban besar, yakni wali kota dari kota kecil tiba-tiba maju menjadi pemimpin ibu kota. Bagaimana menjelaskan pada diri sendiri lebih dulu bahwa itu sama sekali tidak menjadi beban? Enggak, saya kira bekerja di mana saja itu sama saja. Yang paling penting ini untuk kepentingan nasional. Yang paling penting dimanapun
Dan Jakarta ini adalah etalasenya negara, sehingga apa itu perlu sebuah perhatian khusus. Dan ya sekali lagi ini untuk kepentingan nasional, bukan terus apa itu kepentingan yang lain, tidak. Oke, kembali ke laptop. Ada pertanyaan untuk Bang Jokowi. Apa pendapat warga Jakarta dalam banyak bertatap muka dengan Bang Jokowi selama ini? Banyak sekali, memang saya paling senang, Mas, masuk ke kampung-kampung kumuh, masuk ke kanan kiri bantaran, masuk ke pasar-pasar tradisional. Kalau ke pasar tradisional, keluhan yang paling banyak adalah beban sewa kios yang mahal, sehingga mereka harus membayar setiap bulan itu mahal. Itu yang sering saya dengar. Kemudian pasarnya juga becek, kumuh, parkirnya sulit, tempat parkir maksud saya. Kemudian kalau ke PKL, pedagang kaki lima, itu yang banyak memang takut digusur. Mereka ngomong apa, Mas Jokowi nanti kalau jadi gubernur kami jangan digusur loh. Saya sampaikan tidak, karena kalau kota kayak Jakarta ini punya kawasan PKL, punya kantong-kantong PKL, ya mereka ditempatkan di situ. Kenapa mereka berjualan di trotoar, berjualan di jalur lambat? Ya karena mereka tidak diberi ruang, tidak diberi space dalam perencanaan kota. Kalau diberi mereka juga mau kok berjualan rapi, tapi ada kepastian bahwa mereka bukan ilegal tapi legal. Saya kira usaha-usaha kecil, usaha mikro, usaha PKL itu memang perlu disuntik, perlu diinjeksi sehingga mereka terangkat ekonominya menjadi tingkat yang lebih atas. Kalau ke kampung apa ya? Kalau ke kampung yang banyak, masyarakat banyak yang mengeluhkan mengenai rumitnya mengurus SKTM ya, karena mereka harus ke RT, ke RW, ke lurah. Ya kalau sakitnya hari Senin atau Selasa, Kamis atau Jumat, tapi kalau sakitnya Sabtu, gitu Mas. Kalau sakitnya Minggu, mau kemana mereka? Sudah, keluarganya sakit, mau ngurus kesulitan, sehingga kita siapkan ini yang namanya kartu Jakarta Sehat seperti ini. Dengan kartu ini, ya moga-moga masyarakat sehat semuanya. Tapi kalau pas dapat cobaan sakit, ini bisa langsung dibawa ke puskesmas, ke poliklinik, ke rumah sakit negeri maupun swasta, yang semuanya akan melayani kartu ini. Nanti yang bayar semuanya dari pemerintah provinsi, dari pemerintah DKI. Ini yang kita siapkan, sebuah cara agar masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan. Luar biasa sekali. Keluhan juga yang saya sering dengar bidang pendidikan. Oh iya, betul. Karena memang yang saya lihat, terutama di kampung-kampung di kumuh yang di Cakung, di Cilincing, di kampung nelayan, banyak anak-anak, banyak anak-anak yang harus drop out di SMP atau SMA karena memang tidak bisa membayar biaya sekolah. Memang bebas, tetapi kan yang namanya biaya sekolah itu banyak kan. Harus beli seragam, beli sepatu, beli buku, nanti ada biaya gedung, nanti mau ujian ada biaya ujian, itu yang memberatkan. Sehingga kita juga siapin ini yang namanya kartu Jakarta Pintar seperti ini. Nanti dengan kartu ini yang platinum, yang ini yang platinum, nanti anak dari SD, SMP, SMA, SMK akan ditanggung baik seragamnya, baik bukunya, sepatunya, dan biaya-biaya supaya meringankan yang tidak mampu. Itu keluhan yang saya dengar dan saya tampung. Nah, nanti mestinya kalau sudah jadi ya tinggal melaksanakan sistem yang telah kita siapkan ini. Wah, berarti jadi dari Solo ditularkan ke Jakarta gitu Pak ya? Ya karena sistem ini sudah kita lakukan, sudah jalan 7 tahun. Artinya sudah dikoreksi, sudah dievaluasi. Apa kira-kira pendapat warga Solo saat ini ketika ketemu lagi dengan Mas Jokowi?
kalau ketemu ya menyapa, gimana kabarnya Pak Jokowi gitu. Saya jawab kabar baik gitu. Moga-moga nanti Bapak bisa bisa terpilih tanggal 11 Juli. Kami berdoa bersama-sama seluruh warga. Awal-awalnya memang tidak ikhlas, tapi setelah saya jelaskan secara kronologis kenapa saya ke Jakarta, ya karena dicalonkan oleh partai dan urutannya seperti ini. Sehingga semuanya gamblang, jelas urut-urutannya, kronologisnya, dan mereka bisa nerima sekarang. Bang Jokowi menekankan untuk lebih banyak berada di lapangan. Nah, dalam 1 tahun pertama, kira-kira apa hasil berada di lapangan tersebut mengenai masalah banjir dan macet misalnya? Sebetulnya yang saya maksud, saya kan sering menyampaikan 1 jam di kantor dan lainnya ada di lapangan. Yang dimaksud 1 jam ya jangan saya di kantor dimeniti gini. Tidak seperti itu. Filosofinya adalah bahwa saya akan lebih ingin mendekatkan diri pada persoalan yang ada di lapangan, lebih dekat dengan problem-problem masyarakat, ingin menampung persoalan-persoalan yang ada di lapangan itu. Kemudian kalau pas ada program, ya mengawal program, mengawal proyek itu agar selesai tepat waktunya. Harus ada manajemen kontrol, harus ada manajemen pengawasan. Memang harus seperti itu. Kalau hanya duduk di kantor saja ya enak, ber-AC. Kalau di luar kan di lapangan panas-panas. Dan banjir, sekarang kan sudah selesaikan kanal banjir timur oleh Kementerian PU, sudah selesai. Itu juga saya kira mengurangi. Di kanal banjir barat juga sudah ada. Kemudian sekarang juga Kementerian PU juga melaksanakan lagi di Cengkareng Drains, yang semuanya nanti banjir-banjir di sebelah selatan barat juga ditampung di situ. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana memberikan kesadaran pada masyarakat agar drainase yang di depan rumahnya, drainase kota itu betul-betul mau ikut membersihkan. Jangan semuanya menggantungkan pada pemerintah, harus bekerja bersama-sama. Kemudian pemerintah sendiri, kalau saya, ya terus misalnya sungai-sungai 13 yang ada di DKI ini terus selalu harus diambil sedimennya, dikeruk agar bersih, sehingga air yang mengalir dari got, dari saluran semuanya bisa masuk. Karena saya sudah lihat semuanya, baik yang di kanal banjir barat, kanal banjir timur, yang Cengkareng Drain, semuanya lapangan sudah saya lihat memang persoalannya ada sedimentasi yang ada di tempat itu, di lokasi itu. Kalau itu semuanya dikerjakan, saya kira ya tidak menghilangkan, tapi mengurangi mungkin lebih dari 50% kalau itu dikerjakan. Untuk yang macet saya kira mungkin yang tahun pertama memang kita ingin agar terutama dalam jangka pendek itu bisa memperbanyak jumlah angkutan, mungkin 200% lah, kali 2 dari yang sekarang. Kayak contoh busway gitu. Busway sekarang kan saya nyoba 4 kali, nunggu itu lama sekali. Mestinya ini berurutan ini, artinya kalau saya nggak bisa masuk yang ke pertama, saya kedua sudah bisa masuk. Saya nunggu sampai 5 kali bus baru bisa masuk, karena jaraknya lama dan yang antrian semakin banyak. Ini saya kira kemudian mungkin untuk feeder-feedernya, untuk yang Metro Mini, untuk Kopaja, saya kira juga perlu diremajakan agar nyaman dan ya enaklah ditumpangi ya, tetapi dengan pola hibah, tidak memberatkan dari pemilik-pemilik yang ada. Untuk penumpang-penumpang bus, terutama untuk keluarga yang tidak mampu, saya kira juga perlu dibangun sebuah sistem sehingga ada subsidi untuk mereka, sehingga jangan sampai beban atau biaya transportasi itu membebani kehidupan mereka. Kalau itu bisa disubsidi, syukur nanti kalau memang anggarannya ada bisa digratiskan untuk transportasi misalnya pekerja, kemudian keluarga-keluarga yang tidak mampu, kemudian mahasiswa, saya kira kenapa tidak? Bisa dilakukan.
kembali ke laptop. Ada pertanyaan lagi dengan Bang Jokowi. Apa maksud dan berhasilkah dengan berkampanye kotak-kotak? Ya, baju kotak-kotak ini memang kita siapkan ya. Kita siapkan agar orang gampang mengenal saya. Kemudian setelah masyarakat kenal, tentu saja ini harus diperbanyak sehingga sekarang ini masyarakat sudah, kalau kita lihat di jalan-jalan, di mal, di pasar, di halte-halte bis sudah banyak yang pakai kotak-kotak ini. Kalau Rebo dan kalau Rebo itu kita sudah sampaikan ke masyarakat, ke pendukung agar memakai kotak-kotak. Tidak harus seperti ini, bisa kotak-kotak yang lain. Contohnya? Bisa kotak apa misalnya? Ya kotak-kotak yang ada kotak-kotak besar, kotak-kotak kecil warnanya juga tidak harus seperti ini. Yang paling penting kotak-kotak. Dan saya lihat sekarang setiap hari Rebo kotak-kotaknya semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Nah nanti moga-moga tanggal 11 kotak-kotaknya sudah banyak sekali. Bisa. Adakah pesan-pesan untuk pemilih agar memilih dengan tenang dan cerdas? Ya kita ini kan hanya punya waktu mungkin 5 detik ya untuk mencontreng waktu pilihan ya. Tetapi yang paling penting masyarakat harus berpikir cerdas, harus bisa memilih. Kenapa pemimpin ini saya pilih? Kenapa pemimpin ini saya pilih? Harus ada alasan. Jangan hanya mungkin karena diberi sesuatu, akan rugi selama 5 tahun. Karena Jakarta 5 tahun ke depan itu ditentukan di dalam bilik suara itu. Sehingga betul-betul saat memilih itu dikalkulasi, dihitung apakah ini pemimpin yang amanah atau tidak, apakah ini pemimpin yang kita inginkan atau tidak, apakah pemimpin ini bisa merubah Jakarta menjadi Jakarta baru yang lebih baik atau tidak. Baru tentukan, ya inilah, mestinya seperti itu. Ada yang ketinggalan, merasa sakit hati tidak kalau ada yang menyatakan bahwa pencalonan Bang Jokowi ini tidak serius oleh partai pengusung dan lebih sebagai upaya membangun citra baru. Wah serius banget kita ini mencalonkan enggak serius, sangat serius. Tim kita itu komplit, dari partai bergerak, tim dari PDI Perjuangan bergerak, tim dari Gerindra bergerak, tim relawan saya nggak bisa ngitung, puluhan, ratusan, sekarang udah ribuan, simpul-simpulnya. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam mengelola dan memanage agar nanti betul-betul tanggal 11 Juli itu bisa memenangkan Pilkada DKI ini. Sangat serius. Kita juga keluar uang juga untuk yang namanya kampanye memang harus keluar uang, tapi memang kalau saya lihat dibandingkan yang lain paling sedikit. Paling sedikit. Tapi ini serius, kita semangat semuanya. Kalau saya memiliki kumis ini bukan kampanye, tapi saya justru ingin mengingatkan, suara rakyat kecil butuh dibelai oleh pemimpin yang amanah. Pilihlah dengan sikap merdeka. Gunakan hak pilih Anda secara cerdas. Semoga voters education ini menguningkan, maksud saya mencerahkan para pemilih. Pilihlah dengan cerdas, jangan salah pilih ya. Dulu tidak merasa salah pilih kan? Jangan mudah percaya dengan janji-janji besar atau janji-janji instan. Membangun kota Jakarta adalah sesuatu hal yang sangat kompleks, tapi menentukan karakter pemimpin yang tepat adalah suatu hal yang amat penting juga. Jangan lupa datangi TPS pada hari Rabu 11 Juli 2012 dan jadilah pemilih yang cerdas.